Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Septiani Silamangka dengan NIM A231200022. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Selamat belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari barisan aritmatika. Kemudian, rumus barisan aritmatika, pengertian deret aritmatika, dan rumus deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan merupakan kumpulan suatu bilangan atau bentuk aljabar yang disusun sehingga membentuk suku-suku yang dipisahkan dengan tanda koma dan memiliki pola tertentu. Bentuknya disusun U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan seterusnya. U1 artinya suku pertama, U2 artinya suku kedua, U3 artinya suku ketiga, dan seterusnya. Contoh 1. Barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 1 adalah suku pertama atau U1 sama dengan 1, 3 adalah suku kedua atau U2 sama dengan 3, 5 adalah suku ketiga atau U3 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan genap pun begitu. 2 adalah suku pertama, 4 adalah suku kedua, 6 adalah suku ketiga, dan seterusnya. Begitu pula dengan barisan sembarang. 1, 5, 3, negatif 2, 5, 7. 1 adalah suku pertama, dan 5 adalah suku kedua, dan seterusnya. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Nilai selisih yang sama itu dinamakan beda, yang disimbolkan dengan huruf B. Misal suatu barisan U1, U2, U3, U4, U5, U6, maka untuk mencari bedanya kita menggunakan rumus beda sama dengan U2 kurang U1 atau U3 kurang U2, dan seterusnya hingga UN kurang UN kurang 1. Nah, untuk menghitung suku ke N, kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B atau beda. A adalah suku pertama atau U1, B adalah beda, dan UN adalah suku ke N. Nah, dari rumus-rumus suku ke N itu dapat disusun barisan aritmatika UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, maka U1 sama dengan A tambah 1 kurang 1 kali B sama dengan A, U2 sama dengan A tambah 2 kurang 1 kali B sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 3 kurang 1 kali B sama dengan A tambah 2B, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada bagian contoh soal. Untuk contoh soal pertama, dari barisan berikut ini manakah yang merupakan barisan aritmatika? A. 1, 3, 5, 7, B. 2, 5, 8, 11, 14, C. 1, 2, 5, 7, 8, D. 4, 2, 0, negatif 2, negatif 4. Nah, di sini kita akan menentukan barisan manakah yang termasuk barisan aritmatika. Untuk menentukannya, kita akan menggunakan rumus beda, yaitu U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Untuk bagian A, barisan 1, 3, 5, 7, kita akan menghitung beda antara dua suku yang berdekatan. Sehingga 3 dikurangi 1 atau U2 dikurangi U1 sama dengan 2. 5 dikurangi 3 atau U3 dikurangi U2 sama dengan 2. 7 dikurangi 5 sama dengan 2 atau U4 dikurangi U3 sama dengan 2.
Nah, karena selisih atau bedanya selalu sama antara dua suku yang berdekatan, maka barisan ini termasuk barisan aritmatika dengan beda 2. Pada bagian B, kita menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mencari selisih atau beda antara dua suku yang berdekatan. Nah, di sini 5 dikurangi 2 atau U2 dikurangi U1 sama dengan 3. U3 dikurangi U2 atau 8 dikurangi 5 sama dengan 3, dan seterusnya. Karena selisihnya sama, maka barisan ini juga termasuk barisan aritmatika dengan beda 3. Untuk bagian C, 1, 2, 5, 7, 8, kita juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mencari bedanya dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama. Sehingga 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, atau U3 dikurangi U2 sama dengan 3. Nah, di sini selisihnya tidak sama, sehingga barisan ini bukan termasuk barisan aritmatika. Untuk bagian D juga menggunakan cara yang sama, sehingga kita peroleh beda antara dua suku yang saling berdekatan adalah negatif 2. Karena selisihnya selalu sama, maka barisan ini termasuk barisan aritmatika juga dengan beda negatif 2. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan suku ke-101 dari barisan aritmatika negatif 1, 3, 7, 11, 15. Dari barisan tersebut, kita memperoleh A sama dengan negatif 1. A di sini adalah U1 atau suku pertama. Dan B sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Untuk menentukan suku ke-101, kita menggunakan rumus suku ke N atau UN sama dengan A atau suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikali B atau beda. Nah, N di sini adalah suku ke N atau suku ke-101. Sehingga U101 sama dengan A ditambah 101 dikurang 1 dikali B sama dengan negatif 1 ditambah 100 dikali 4 sama dengan negatif 1 ditambah 400 sama dengan 399. Sehingga suku ke-101 adalah 399 atau U101 sama dengan 399. Untuk contoh soal selanjutnya, diketahui suku kedua dan suku keempat suatu barisan aritmatika berturut-turut 6 dan 14. Tentukan nilai suku ke-11-nya. Diketahui U2 sama dengan 6 dan U4 sama dengan 14. Ingat kembali rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka U4 sama dengan A ditambah 4 kurang 1 kali B sama dengan A ditambah 3B. A ditambah 3B sama dengan 14. Kita misalkan ini adalah persamaan 1. Kemudian untuk U2 sama dengan A ditambah 2 kurang 1 dikali B sama dengan A tambah B, sehingga A tambah B sama dengan 6. Kita misalkan ini adalah persamaan 2. Kemudian untuk menentukan nilai A dan B, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga kita peroleh B sama dengan 4. Kemudian kita substitusi B sama dengan 4 ke persamaan 2. Sehingga A ditambah B sama dengan 6 menjadi A ditambah 4 sama dengan 6. A sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, untuk menentukan suku ke-11, U11 sama dengan A ditambah 11 kurang 1 dikali B sama dengan 2 ditambah 10 dikali 4 sama dengan 2 tambah 40 sama dengan 42.
Jadi suku ke-11-nya adalah 42. Contoh soal nomor 4. Tentukan banyak bilangan antara 1 sampai 500 yang habis dibagi oleh 3. Pertama-tama kita masukkan barisan bilangan yang habis dibagi 3 antara 1 sampai 500. Barisannya yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai 498. Maka kita peroleh A sama dengan 3 dan beda 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Untuk menentukan banyak suku, kita gunakan suku terakhirnya. Suku terakhir yaitu 498. Artinya UN sama dengan 498. UN sama dengan 498, A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 498. 3 ditambah N kurang 1 dikali 3 sama dengan 498. 3 ditambah 3N dikurangi 3 sama dengan 498. 3N sama dengan 498. N sama dengan 498 per 3 sama dengan 166. Artinya, banyak bilangan antara 1 sampai 500 yang habis dibagi 3 adalah 166. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlah yang dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga atau N suku pertama. Simbol yang digunakan adalah SN yang artinya jumlah N suku pertama. Misalkan S1 sama dengan U1 jumlah 1 suku pertama. S2 sama dengan U1 ditambah U2 jumlah 2 suku pertama. S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 atau jumlah 3 suku pertama, dan seterusnya. Untuk menghitung jumlah N suku pertama, kita dapat menggunakan rumus-rumus. 1. Apabila diketahui suku pertama atau U1 dan suku terakhir UN, maka kita menggunakan rumus SN, N per 2 dikali U1 ditambah UN. Nah, apabila yang diketahui suku pertama, U1 atau A, dan beda, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, untuk contohnya, tentukan jumlah semua bilangan antara 5 sampai 200 yang habis dibagi 4. Pertama, kita masukkan bilangan-bilangan yang habis dibagi 4 antara 5 sampai 200. Itu 8, 12, 16, dan seterusnya hingga 196. Dengan A sama dengan 8 dan B sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya suku dengan menggunakan suku terakhir, yaitu UN sama dengan 196. UN sama dengan 196, A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 196, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh N sama dengan 48. Artinya, ada 48 bilangan yang habis dibagi 4 antara 5 sampai 200. Kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2, U1 tambah UN. S48 sama dengan 48 per 2, 8 ditambah 196, sama dengan 24 dikali 204 sama dengan 4896. Jadi, jumlah semua bilangan yang habis dibagi 4 antara 5 sampai 200 adalah 4896. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.